Ketika Bapak sudah mampu melewati pelit itu, Bapak hebat. Bahkan lebih gampang masuk surga daripada ulama, orang kaya yang pemurah. Nah, Siti Hawa tergoda dan akhirnya dia datang ke suaminya, "Bang, betul kau sayang saya?" "Betul Adinda." "Kalau kau sayang saya, buktikan, saya mau makan buah khuldi." Kata Adam, "Tidak bisa sayang, boleh kau minta segalanya, ini tidak boleh." Kata Hawa, "Berarti kau tidak sayang saya. Kalau kau tidak mau, kau tidak dapat jatah sebentar malam." Nah, inilah senjatanya perempuan. Tapi ibu-ibu jangan coba bilang sekarang ini begini, "Kalau kau tidak mau, kau tidak dapat jatah sebentar malam." Kata suamimu, "Baik, aku cari jatah di luar." Hati-hati. Dulu kalau marah ibu-ibu bilang, "Jangan kau pulang." Oh, jangan bilang begitu sekarang. Begitu kau bilang sama suamimu, "Jangan pulang," langsung suamimu, "Merdeka." Kalau perlu kuncikan rumah. Akhirnya Hawa menggoda suaminya dan berhasil. Lalu Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Kedengaran suara dari aras Allah, Adam, keterlaluan kau, segalanya kuhalalkan, satu kenapa justru ini yang kau langgar?" Adam, Hawa, keluar kau dari surga. Akhirnya Adam, Hawa dilempar, Adam turun ke dunia. Sekarang namanya Irak. Satu di India, satu di Irak. Saling mencari, Pak. Bayangkan saat itu dunia hanya 2 penghuninya. Mereka saling mencari, mencari. Berdoa Nabi Adam, akhirnya dikabulkan setelah berapa? 200 tahun saling mencari. Hikmah berikutnya, ternyata berdoanya Adam dan Hawa lama baru dikabulkan, 200 tahun. Ada orang berdoa, Pak, bertahun-tahun baru Allah kabulkan. Adam, Hawa berdoa 200 tahun baru dikabulkan. Nabi Zakaria minta anak, "Ya Allah, berikan saya keturunan." Sejak usianya 21 tahun, Allah kabulkan ketika usianya 80 tahun. Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, selamatkan kaumku dari Fir'aun." Berapa tahun? 60 tahun lebih baru Allah kabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kiblat yang tadinya Mekah pindah ke Palestina. Nabi berdoa, "Ya Allah, pindahkan kiblat kami kembali ke Mekah." Berapa baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu Nabi dan Rasul bertahun-tahun baru Allah kabulkan doanya. Ada orang berdoa pagi mau dikasih maghrib, padahal dia tukang tipu, pret. Sabar, berdoa perlu kesabaran. Ketika Bapak tidak dikabulkan doanya, satu, bisa jadi Bapak berdoa tidak sesuai sunnah. Akhirnya apa? Doanya lambat sampai. Artinya apa? Kalau Bapak berdoa sesuai sunnah, adabud doa namanya dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, adabud doa, adab dalam berdoa. Laksanakan doa sesuai sunnah, doanya cepat sampai. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, doanya lambat, sampai tapi lambat, macet. Sunnah berdoa, sikirlah di awalnya. Saya yakin Bapak Ibu semua sikir sebelum berdoa, tapi kadangkala sikir kita seperti makan pisang goreng panas. Tidak jelas apa yang Bapak ucapkan. Bismillah. Itu coba lihat kalau di depan kan. Sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11, dia sudah sampai, Pak. Kan dia bilang saya sunnah. Kayak makan pisang goreng panas, Pak. Perjelas, ucapkan dengan baik. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Itu sunnah. Sunnah menghadap ke kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh. Boleh berdoa misal sini kiblat. Boleh berdoa begini. Boleh. Boleh begini. Boleh.
Tapi sama kalau ibu minta duit sama suami, Pak, weh, duitmu. Kata suamimu, kurang ajar kau. Tapi bagaimana caranya? Menghadaplah kepada suami, didahului dengan memuji-mujinya. Wih, bapak makin gagah saya lihat. Serasi betul itu kumismu dengan sarungmu, Pak. Padahal tidak ada hubungan itu kumis dengan sarung. Tapi kan karena kita dipuji, senang. Setelah senang hati, si istri, Pak, beli tenang. Saya punya kewajiban carikan kamu yang belanja. Tenang itu, kenapa? Perasaan sudah enak. Puji-puji Allah, adabnya. Kemudian apalagi? Menghadap ke kiblat, membesikir, mengangkat kedua belah tangan. Kanan kiri rapat berada di depan wajah. Ustaz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini. Ada yang begini, Ustaz. Boleh. Ada juga ini. Boleh. Tapi yang sunnah kanan kiri rapat di depan. Ustaz, kenapa ada orang berdoa begini? Amin. Terlalu banyak dia minta itu, Pak. Cuma kalau bapak begini, hati-hati juga, terutama Pak. Kalau begitu bau di sini, Pak, sampai mati tidak dilupa itu tetangga kita. Begitu kita dilihat ceramahmu, Pak Ustadz, bau keteknya. Berikutnya lagi, sunnah berdoa adalah bersalawat di awal dan akhir doa. Kemudian sunnahnya lagi mendoakan dulu siapa yang berjasa dalam hidup kita. Minimal doa orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu minta dengan berulang-ulang, bukan banyak. Tapi yang sunnah 1-2 doa tapi diulang-ulang. Sudah itu tutup lagi dengan salawat. Lalu biasanya tradisi kita, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kenapa begini? Karena ini lebih nyaman rasanya, lebih nyambung. Tidak ada sunnah. Ini kenapa? Karena lebih nyambung, lebih nyaman. Masa bapak selesai berdoa, amin ya rabbal alamin. Itu kan tidak nyambung. Lepas itu doa minta pertolongan Allah dengan catatan sudah lakukan sunnah. Semua doa-doa sesuai sunnah, sesuai dengan kitab-kitab yang diajarkan dan Rasulullah. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah kasih yang lebih baik dari apa yang bapak minta. Sering saya contohkan, tamat SMA saya daftar akabri karena pendek tidak lulus. Tapi alhamdulillah karena tidak lulus, saya bisa ceramai setingkat Kapolri sekalipun. Gagal jadi akabri, saya daftar lagi apa, Pak? Saya daftar Fakultas Kedokteran. 3 kali saya ikut. Waktu itu namanya UMPTN. 3 kali saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa. Ibu bapak saya doakan. 3 kali ikut. Tidak lulus-lulus, malah lulus di sospol. Maka saya jadi dosen sospol sekarang. Tidak jadi dokter. Temanku jadi dokter. Saya tahu kenapa saya tidak lulus. Saya pulang kuliah di Unhas, terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Bertabrakan, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Oh, ternyata saya tidak bisa lihat darah sampai sekarang, Pak. Meskipun di WhatsApp saya lihat orang ditikam, pening saya punya kepala, Pak. Perlu beberapa saat baru bisa saya punya baik perasaan saya. Allah tahu dasat bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Ari. Mau pulang lebaran beberapa tahun yang lalu saya tanya, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket, Ustadz. Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana saya, Pak, tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Yang undang. Maka kalian anak muda, ketika kau daftar SMPTN, daftar Akpol, daftar Akabri, daftar Akmil, daftar ASN, apa saja kamu daftar, sudah berikhtiar tidak lulus, jangan kau sangka buruk kepada Allah. Allah punya rencana yang baik buatmu.
biasanya nanti kita sadar, ini rupanya. Maka kepada adik-adik saya selalu saya jelaskan, kalau kau mau hidup sesuai yang mau, kau mau tahun begini-begini, tahun begini-begini, kau mau seperti itu maumu semua, maka untuk apa ada Allah di dunia? Allah ada di dunia mengatur kita. Kau ndak usah lulus, kau parkir dulu di sini, kau jadi staf ahli dulu, karena kalau jadi kepala dinas sekarang kau di penjara. Allah tahu, maka diparkir dulu, stop dulu kau di situ. Maka begitu dalam hidup ini ada persoalan Bapak hadapi, sangka baik, pasti Allah punya rencana yang terbaik buat saya. Doa saya Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Lanjut kisah. 200 tahun bertemu. Setelah bertemu, di mana beliau bertemu Adam dan Hawa? Di padang Arafah, tepatnya Jabal Rahmah, tugu kasih sayang. Nah, banyak yang ingin kita rangkaikan dengan kisah ini, tapi waktu yang terbatas. Namun ketahuilah, intisari paling penting Allah titipkan kisah ini dalam Quran. Allah ingin pesankan, ada satu dosa, tetesan yang kita pelihara terus dan diteteskan dari jin, iblis, setan, yaitu sombong. Iblis, jin diusir dari surga karena dia sombong. Sombong ini sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Sampai Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Setan berteman 3 golongan. Satu di antara 3 teman setan itu, kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Apa yang disombongkan dengan harta, Pak? Banyak duitmu tapi Allah murka, dititip satu penyakit dalam dirimu, duit miliaran tapi tidak ada yang bisa dimakan. Kan Bapak lihat banyak orang kaya begitu toh. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sambal, dilarang makan gula. Apa aja bisa dimakan, Pak? Ubi rebus. Padahal duitnya 7 miliar, ubi rebus saja dia makan, Pak. Ayo, jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Maka saudaraku yang Allah titip kekayaan, saya dengar di sini komplek orang-orang kaya. Satu aja ujian orang kaya itu, pelit. Ketika Bapak sudah mampu melewati pelit itu, Bapak hebat. Bahkan lebih gampang masuk surga daripada ulama. Orang kaya yang pemurah. Yang kedua penyebab sombong, apa? Pangkat jabatan. Allah hadirkan satu jenderal bintang 2 di tempat ini. Pelajaran buat kita. Dulu komando, 2 kali Kapolda, pensiun. Apa? Pensiun, Pak. Bapak mau pakai lagi tongkat dengan lambang keluar ke Medan, dibilangnya orang gila, Pak. Nah ya, Pak. Anggota DPR mau sombong, pret. 5 tahun aja, bos. 5 tahun kau DPR RI, 5 tahun. Terpilih lagi 10 tahun, tidak terpilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi gubernur mau sombong, pret. 5 tahun aja. Kalau kau terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, kau jadi rakyat biasa. Apa yang kita mau sombongkan? 3 pintu masuknya sombong. Kata Nabi, ilmu. Apa yang mau sombongkan dengan ilmumu dasar? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada ulama, ustadz, petantang, petenteng, sadar kok, bos. Dasat Latif ini bukan saya yang hebat, tapi apa? Karena ada yang nonton saya. Saya bisa jadi penceramah karena ada yang nonton, Pak. Bayangkan kalau saya ceramah tidak ada penonton. 2 jam berapi-api di sini ceramah, Pak, tidak ada penonton. Orang lewat, sudah lama gila itu Ustaz Sulawesi. Apa yang kita mau sombongkan, Pak? Saya bisa seperti ini karena ada follower saya. Yang keempat, penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, yang tadinya agamanya tidak jelas, tiba-tiba dia hijrah, pelihara jenggot, banyak bicaranya, bicara Arab sedikit-sedikit. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin sa'ikatil maut.
Hitam jidat gara-gara sholat. Akhirnya kau remehkan orang, sombong. Orang kaya, pejabat, alim, ahli ibadah sombong. Orang masih maklum, ya wajarlah dia sombong. Dia kaya, dia jenderal, dia gubernur, anggota DPR, wajarlah dia kaya, tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau jadi setan cilaka. Salah satu tujuan kehadiran kita taklim ini, mari singkirkan kesombongan. Tidak mungkin orang yang baik sholatnya mau sombong. Kenapa? Bapak tahu, dalam kehidupan sehari-hari, anggota tubuh kita yang paling mulia apa? Kepala. Bapak bercanda dengan saya, dorong pantat, saya masih ketawa. Bapak bercanda dengan saya, dorong perut, saya masih ketawa. Tapi jangan coba-coba kau dorong kepalaku. Kurang ajar kau. Kenapa? Kepala anggota tubuh yang paling mulia. Sebaliknya, apa anggota tubuh kita yang paling hina? Kaki. Bapak kasih saya duit pakai kaki, pasti saya tersinggung. Beda saat, duit 5 juta. Biar semiskin, jangan kau hina saya. Kenapa? Kaki anggota tubuh yang hina. Tapi ketika bertemu dengan Allah, Anda sujud di hadapan Allah, kepalamu yang mulia ini kau tundukkan sujud sehina-hinanya seperti kakimu setajar dengan kaki. Maka orang yang baik sholatnya, idealnya tidak punya rasa sombong. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah-langkah kaki kita ini wujud nyata ketiadaan sombong di antara kita, dan langkah-langkah kaki kita wujud nyata untuk memelihara silaturahmi. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan, tidak ada persatuan tanpa silaturahim. Maka jadikan acara-acara seperti ini konkret, nyata, real untuk memelihara ukhuwah. Berbeda dalam pandangan, berbeda dalam mazhab itu biasa, tapi yang menjadi kecelaan buat kita umat Islam, kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.